dikenal, lebih maju, lebih berkembang karena proses sekolah ya. Kan fenomenanya banyak betul di situ, yang tidur di hutan, seru kali itu, Pak. ketemu gajah di kebun sawit, ketemu ular, ada juga ternyata saya baru tahu ternyata ada juga harimau di Malaysia. Harimau Melaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini bersama dengan Cacep, Ica, Cakep, dan teman saya Ika aja. menjadi host perdana podcast SMK Negeri 1 Parangpanjang, yakninya Ngobrol Pintar. Di sini bersama dengan bintang tamu perdana kita, yakninya Bapak Utson. Coba mungkin kita bisa perkenalan diri dulu gitu dengan Bapak Utson. Silakan Bapak Utson disilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya sebenarnya grogi juga suruh perkenalkan diri kan, jadi sebagai bintang tamu perdana ya. Tapi yang namanya podcast kan kita podcast. Oke. Saya guru SMK 1 Parangpanjang. Itu guru murid-murid saya pasti tahu itu. Nah, nama saya Muhammad Utson. Saya dilahirkan di Batu Sangkar. Kemudian saya besar di Batu Sangkar sampai SMA. Kemudian saya kuliah. Nah, saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Sebenarnya saya kuliah daftarnya di IKIP, tamatnya di UNP. Jadi udah beda ya judulnya. Nah, saya jurusannya pendidikan geografi. Nah, kemudian sejarahnya saya sampai ke Parangpanjang tahun 2009. Saya diangkat jadi guru di sini. Setelah bertualang ke banyak tempat, di banyak pekerjaan, kemudian milih jadi guru. Nah, saya jadi guru, pertama itu diangkat sebagai guru geografi, tapi uniknya disuruh ngajar IPA. Kemudian saya disuruh belajar lagi komputer, dan saya ngajar komputer. Nah, pada saat itu juga suruh ngajar pariwisata dan perkantoran. Akhirnya saya melabuhkan hati. Pada saat 2018 saya ambil keahlian ganda. Saya pindah ke bukan pindah sih, tambah kompetensi jurusan tata boga. Sampai sekarang saya ngajar di tata boga. Hari ini kebetulan saya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kira-kira gitulah. Sebelum kita lanjut ke ini, kayaknya kita mau ucapkan ini dulu deh, terima kasih, terima kasih kita ya. Kamu aja yang ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih bagi sponsor kita, yakninya SMK Negeri 1 Parangpanjang telah mengizinkan kita semua untuk ikut di podcast perdana ini. Saya juga sangat senang menjadi pembawa acara. Sebenarnya SMK 1 bukan sponsor, memang wadah kita di situ. Memang wadah kita ya. Maaf sekali. Yang paling utama sekali kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Desefri Puadi yang sudah mensupport kita. Kemudian unsur pimpinan ya, dari mulai podcast ini bergerak ya, Pak Taufik Hidayat, itu Wakahumas kita yang memang selalu berpikiran untuk bagaimana caranya mempromosikan SMK 1 dengan berbagai cara. Kemudian dari Ibu Waka Kurikulum, Ibu Riwayatul Ismi yang juga mensupport kita dengan total. Kemudian juga dari Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Meli Kavienti Nurmeli, yang juga mensupport dengan segala hal, sampai dari mulai pikiran semacam sampai dengan, dan semuanya mensupport. Nah, kemudian yang kita juga terima kasih kepada semua unsur pimpinan, ketua jurusan, kepala pustaka, kepala tata usaha, kemudian seluruh guru dan staf karyawan SMK 1. Bahkan sampai kepada Bapak security, Bapak penjaga sekolah, Bapak Ibu tenaga kebersihan, itu semua mensupport kita. Dan alhamdulillah ini podcast perdana ini lancar berjalan karena support mereka. Itu kita tidak boleh lupa loh. Nah, termasuk juga yang juga tidak harus dilupakan nih, support dari ibu-ibu kantin, bapak kantin yang selalu ngasih snack kan. Snack ini bukan dikasih walaupun kita belanja, tapi kan dimudahin belanjanya. Nah, jangan lupa kalau misalnya di sekolah itu belanja ke kantin, jangan lupa. Ya. Mungkin teman saya mau bertanya.
Ya Pak, tadi dari perkenalan Bapak nih kita kan dengar nama Bapak nih. Nama Bapak sama nama lengkap kan jauh ya Pak ya. Boleh diceritain nggak Pak? Nama Bapak kan Muhammad Hudson. Oh, tadi saya belum bilang ya, panggilan saya Ed ya, belum bilang Iya. ya tadi ya. Tapi siswa tahu ya. Iya. Nama saya Muhammad Hudson. Ya mesti tanya dulu dong kenapa namanya Muhammad Hudson. Jadi kebetulan saya Muslim, jadi di keluarga saya itu bapak saya itu ngasih nama anak laki-laki itu dengan nama ada Muhammad. Nah, Hudson itu sebenarnya adalah sebuah kata yang sederhana dari sebuah bahasa Inggris ya, Hudson. Karena kebetulan ketika saya lahir bapak saya baru bangun rumah kecil. Di kalau Hud itu kan pondok, son itu anak, jadi anak pondok. Nah, kayak gitu. Nah, cuman namanya lidah di kampung itu susah ngomongnya. Jadi mengambil hud itu kan susah, Hudson. Makanya akhirnya kepleset orang kampung bilangnya Edson. Nah, makanya Pak panggil Ed. Gitu. Jadi kalau pertanyaan dari saya nih Pak, kenapa Bapak yang dari jurusan geografi tadi Pak? Apa tadi Pak? Ya kan, kenapa bisa menjadi berbagai macam mengajar berbagai macam pelajaran gitu Pak? Apakah tidak terlalu susah gitu Pak? Ya, saya orangnya, iya sebenarnya ngomong ya, saya ini orangnya nggak punya hobi. Jadi hobi saya cuma yang paling kuat itu baca. Baca. Walaupun tampang saya nggak cocok jadi orang suka baca ya. Tampangnya agak sedikit seleboran, kok serius baca gitu kan. Tapi saya suka baca. Nah, di kondisi membaca itu yang membuat saya mau coba. Ketika ada tantangan saya coba. Akhirnya kita coba bermacam-macam. Dan ketika di peluangnya di situ ada, saya diminta di geografi ngajar IPA. Saya coba ngajar IPA dan alhamdulillah saya ngajar IPA 9 tahun. Nah, kemudian dalam sedang ngajar IPA, kemudian gue ada tantangan dari kepala sekolah, mau nggak Bapak untuk belajar komputer? Saya bilang, Pak, saya baru pandai ngetik, itu pun belum lancar. Tapi pertanyaan kepala sekolah waktu itu, Bapak mau nggak belajar komputer? Kalau mau Pak, kita kirim pelatihan. Akhirnya saya mau. Walaupun mulai dari saya datang, saya bawa komputernya aja untuk nyalain aja saya bingung. Saking saya tidak tahunya. Tapi kemudian belajar kepada teman, belajar sampai akhirnya saya teknisi. Dan saya ngajar komputer. Alhamdulillah ilmu itu kita dapatkan dengan proses belajar. Jadi bukan kita langsung instan dapat, enggak. Saya akui dari nol belajar. Memang barunya ngetik dan menghidupkan saja bingung. Nah, seperti itu. Berarti singkatnya segala sesuatu tuh kita harus mencobanya ya Pak? Coba, segala sesuatu itu coba. Tapi yang baik ya, jangan yang jelek-jelek. Coba dulu gini, enggak. Yang baik-baik, yang baik-baik yang kemudian ada nilai lebih buat kita. Lantas apa kesan dan pesan Bapak dengan adanya podcast perdana kita ini Bapak? Yang jelas ya, ketika kita udah punya podcast, artinya kita punya wadah untuk bicara. Nah, kita udah bicara, kita mau mengembangkan diri, menampilkan hal-hal yang unik tentang sekolah kita, menampilkan ide-ide baru, hal-hal yang bikin kita menjadi lebih dikenal, lebih maju, lebih berkembang. Karena proses sekolah ya, sekolah kita kan sekolah vokasi nih. Sekolah vokasi ini bukan sekedar pergi sekolah, kemudian pulang sekolah. Tapi yang diminta kan keahlian. Nah, keahlian itu kan mulai dari kemampuan kita secara jurusan, anak boga, pandai masak semacam. Kemudian anak pariwisata mulai bisa guiding, bisa tiketing, anak perkantoran bisa tentang segala tata bukunya, anak akuntansi tentang keuangannya, anak perhotelan dengan penataan hotelnya, dengan resepsionisnya, terus apalagi nih anak pemasaran dengan pemasaran produk. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi juga bagaimana kita memunculkan, karena semua ini kan jadi sebuah jadi sebuah nilai lebih, nilai tambah. Kalau kamu lulus dari jurusan SMK 1 Panjang kemudian kamu tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu, karena kayaknya kamu hanya jadi seorang lulusan yang mono ya, istilahnya monoton. Nah, kita maunya kan seperti itu. Kemudian juga jangan lupa ya, di podcast ini kita bisa buka komunikasi. Sekarang misalnya kita kan sudah coba ya, walaupun belum di podcast, kemarin kita sudah coba dari OSIS kita bicara terbuka, ngomongnya gini loh Pak, gini Pak. Jadi yang sekolah juga punya masukan yang lebih update ya tentang keinginan siswa. Ya, maksudnya keinginan yang baik ya, jangan Pak kasihlah kesempatan kami cepat-cepat pulang. Enggak. Atau kami kasih kesempatan kami biar cabut, enggak.
tapi yang bagus-bagus. Kami mau berkembang ini Pak, kamu bikin kegiatan ini. Oh kita mau bikin grup teater, oke kita bikin. Kita mau apakan band kita mau apakan kegiatan tari kita mau bikin sebuah pertunjukan apa. Dan sekolah berusaha untuk mewadahi itu. Nah, dengan kerjasama dan kemudian kita sampaikan juga ke publik. Siapa tahu publik juga lihat, wah ternyata SMK 1 ini begini ya. Tiba-tiba alumni datang, orang-orang datang, orang yang peduli datang, bikin sponsor kita kegiatan apa. Dan kita kan pengennya seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya, mimpi guru, gitu. Oh ya, kita juga lupa nyampein tema kita hari ini gitu. Jadi maaf telat sekali. Tema kita hari ini adalah mimpi guru. Jadi kita akan membahas tentang apa saja mimpi-mimpi yang ingin dicapai atau yang ingin tercapai oleh guru-guru atau bapak-bapak ibu yang akan menjadi bintang tamu di sini gitu. Hari ini saya gitu ya, kan. Dan terkhusus hari ini karena perdana kita bintang tamu kita adalah Bapak Utson. Ya. Jadi bertanya terkait dengan jurusan di sekolah ini Bapak, kan saking banyaknya jurusan di sekolah ini. Apakah pekerjaan nanti setelah lulus akan selaras dengan jurusannya Pak? Nah, kalau berkaitan dengan banyak jurusan kayaknya nggak banyak, baru 6. Baru 6. Karena ada SMK yang sampai 20 ya. Sampai 20 jurusan, tapi kita baru 6. Kenapa kita 6? Karena keterbatasan. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari host, apakah pekerjaan itu selaras dengan jurusan kita? Semestinya ya. Tetapi jangan lupa ada yang disebut dengan jalan hidup. Nah, di jalan hidup itu terkadang kita belajar sesuatu. Kemudian proses kita belajar itu menghasilkan kemampuan kita di bidang itu. Tapi ketika kita aplikasi untuk masa depan kita, ada peluang yang lebih besar yang memungkinkan kita. Sehingga kita tidak di bidang itu, tapi basicnya kita ada. Nah seperti saya guru geografi, tiba-tiba saya sekarang ngajar boga. Nah apakah saya tidak apa gitu kan? Apakah saya merasa saya rendah? Tidak. Tapi kemudian, nah proses. Nah ingat satu hal yang perlu diingat, saya selalu pegang itu dari kecil, saya pegang itu. Ketika kita mengalami kegagalan, maka jangan merasa bahwa itu ada gagal. Ketika kita mengalami kegagalan, maka pikirlah bahwa ini adalah suatu arahan dari Allah, dari Tuhan. Mungkin ada jalan yang lebih baik. Nah misal contoh nih, ini contohnya gambaran sebenarnya ini fiksi nih. Saya mau keluar, saya buka pintu pagar. Ternyata pintu pagar gak mau dibuka. Nah saya mikir, kenapa gak dibuka ya, macet. Sehingga saya tidak bisa keluar. Nah ternyata gara-gara pagar macet, tiba-tiba ternyata ada kendaraan ngebut. Dan saya selamat. Kalau saya sempat keluar dan saya tiba-tiba ditabrak, ternyata karena gara-gara macet, saya tidak bisa keluar. Dan saya selamat. Nggak jadi pindah alam. Nggak jadi pindah alam. Contoh seperti itu ya. Ini kan fiksi nih, bukan kejadian apa. Tetapi di kondisi itu kita berusaha. Ketika kita gagal di sini, kita coba lagi. Kita gagal, kita coba lagi. Nah, kalau kita coba di situ tidak berhasil, kita pindah ke sini. Nah, proses belajar itu yang apa nih pertanyaan Bapak menanyakan apa aja job atau pekerjaan Bapak yang pernah dikerjakan Bapak sehingga Bapak ini bisa mencoba segala yang bisa dia coba. Iya. Jadi saya itu dari kecil itu ya berada di lingkungan yang berbeda-beda. Jadi berlingkungan berbeda. Saya dilahirkan sebagai orang Minang, bapak Minang, ibu Minang. Tapi saya tinggal di lingkungan Jawa Trans ya. Di sana itu ada Jawa Trans, bukan transmigrasi yang seperti kita pikir Jawa transmigrasi pemerintah, tidak, tapi Jawa yang orang-orang keluarga dari kita yang dari Jawa yang pindah ke Sumatera itu dari Kulitambang. Kemudian mereka pindah ke kota tempat saya tinggal, ke daerah tempat saya tinggal, kota kecil ya. Nah, kemudian kita keluarga di situ. Saya besar di situ. Saya belajar bagaimana cara mereka di sana. Kalau anak-anak biasanya situ kan makan kecap macam. Dan itu jadi kenikmatan. Nah, kemudian sedikit lebih besar saya berteman dengan keluarga-keluarga yang juga dari luar daerah, orang-orang Medan. Dari suku-suku Tapanuli, macam-macam lah marga mereka. Dan saya berteman di situ, Kemudian saya mulai masuk campur-campur dan udah berteman-teman. Sehingga terjadi saya nyampur dengan banyak suku. Termasuk ada juga kawan saya Nias, ada kawan
saya tidak terfokus di satu suku. Nah, kemudian kita dengan melihat itu menjadi lebih terbuka. Nah, kemudian kalau pekerjaan, saya itu dari kecil itu ya, saya udah terbiasa jualan, bantu orang tua jualan. Bapak saya guru, tapi ibu saya jualan lontong, kacang padi, bubur hitam. Sarpan pagi itu siswa sekolah ya. Nah, kemudian kalau misalnya pulang sekolah, saya pergi jemput, saya dikasih catatan, itu pergi ke pasar beli kue, nanti pulang catat beli, saya bawa angkat pulang. Jadi terbiasa seperti itu. Kemudian mulai sedikit besar, keluarga saya ada punya angkot. Kemudian saya di kondektur. Masih SD di kondektur. Kemudian mulai belajar bawa mobil, kemudian saya jadi supir di SMP. Ya sambil belajar, tapi udah bisa bawa mobil. Sampai di SMA saya udah narik sendiri, yang melanggarnya waktu itu saya nggak punya SIM. Saya nggak punya SIM. Tapi ikut narik dan sudah punya penghasilan. Kemudian ketika saya kuliah, sebelum kuliah saya jadi petani, bantu orang tua juga. Ada tanah kosong kita sewa, kita pinjam, dan tanam-tanaman jahe sama cabai. Nah, waktu itu tuh ketika panen pas saya tamat sekolah SMA. Sehingga waktu saya jadi mahasiswa itu duitnya lumayan. Jadi ya agak dikit enjoy lah mahasiswa. Tapi setahun jadi mahasiswa, orang tua kan tidak ada lagi yang bantu bertani nih di kampung. Nah, saya mulai goyang keuangannya. Nah, dengan nilai keuangan saya minta ke orang tua, kadang orang tua ada, kadang enggak. Nah, mulai saya mikir, maka saya ngamen. Kemudian saya bikin spanduk. Waktu itu bikin spanduk pakai kuas. Kayak tulisan, dicat sendiri pakai cat gitu. Kain dibeli, kita dibayarin orang kayak gitu. Kemudian ambil ngecat rumah dosen. Kemudian bantu jaga rumah dosen. Kadang cuma dikasih makan, kadang dikasih apa gitu kan. Nah, kemudian mulai naik lagi kuliah. Kemudian ditawarkan orang, kamu kan bisa bawa mobil, punya SIM, punya. Kebetulan saya udah punya SIM juga itu karena ada sedikit uang kalau dibawa SIM. Mau nggak jadi supir perwisata? Nah, ditawarin supir perwisata. Saya bilang mau. Tapi dikasih mobil, kebetulan waktu itu mobilnya L300 pakai handle yang samping itu. Saya belum pernah pakai. Tapi saya bilang saya coba dulu. Akhirnya coba saya pelajarin. Oh, begini ya. Ternyata coba dasarnya sudah ada. Oke. Akhirnya saya pergi perwisata 1 minggu. Ternyata bosnya orang Malaysia suka dan dia angkat saya jadi karyawan. Nah, saya lagi kuliah, dia angkat jadi karyawan, supir travel pariwisata. Nah, kemudian itu supir ya. Nah, itu baru jadi kan udah jadi kondektur, udah supir. Kemudian belajar lagi waktu supir kan pariwisata. Saya belajar guiding. Belajar apa, Pak? Guiding. Jadi guide. Nah, guide. Jadi guide ketamunya banyak orang Malaysia. Akhirnya saya belajar guide sehingga alhamdulillah sampai sekarang bahasa Malaysia saya cukup fasih. Bisa dicontohkan bisa. bahasa Indonesia, Pak? Saya orang Indonesia, tapi saya boleh cakap Malaysia. Saya pernah datang Malaysia 2-3 kali kan. Nah, saya boleh balik sini, tapi saya lebih cinta Indonesia, maka saya balik Indonesia. Sana ada family kat sana, tapi family ya orang yang sudah tolong saya kan, bagi kelebihan kepada saya, tolong kuliah saya. Nah, tapi sampai hari ini saya masih call dengan mereka, masih kontak dengan mereka. Nah, satu hari mungkin saya ada rezeki, saya datang lagi sana. Nah, saya waktu ke Malaysia itu, saya bukan pergi seperti wisata, tidak. Saya sampai ke sana langsung ke rumah, kebetulan kampungnya itu di daerah Negeri Sembilan. Saya langsung ke daerah situ, kemudian habis itu 2 hari itu saya udah keluar masuk hutan. Waktu itu trennya lagi hobi mancing. Jadi dibawa oleh bos saya untuk nemenin pergi mancing. Saya mancing sampai ke Terengganu, sampai ke Johor Bahru, sampai ke Mersing, sampai ke banyak daerah lah. Saya pergi situ, masuk keluar hutan Malaysia. Dan fenomenanya banyak betul di situ, yang tidur di hutan. Seru kali itu, Pak. Ketemu gajah di kebun sawit, ketemu ular, ada juga ternyata saya baru tahu ternyata ada juga harimau di Malaysia. Harimau Melaya. Ya, bukan ya harimau Melaya. Tapi bukan tim bola ya, ini harimaunya yang real harimau. Berarti kita sekarang banyak mendapatkan sekali wejangan-wejangan atau pelajaran hidup, pengalaman gitu kan, yang dapat
berguna bagi yang generasi mungkin bermanfaat muda, lah, ya. sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Iya. Dan terima kasih buat Bapak yang sudah meluangkan waktunya menjadi bintang tamu perdana kita Iya. ini, Pak. Saya juga terima kasih juga sudah ditunjuk sebagai bintang tamu perdana kan. Jadi ini semacam penghormatan juga ya. Nah, ini juga kaget-kaget kemarin diinformasikan, "Pak, besok Bapak yang bintang tamu ya." Oh, saya mau ngomong apa? Saya kagak ini juga kan. Nah, tapi alhamdulillah ya, moga-moga ini menjadi apa, tapi ini bukan semacam superioritas, semacam tidak, karena saya orang biasa ya. Di orang biasa mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf juga. Saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian saya mungkin tidak tepat. Mungkin nota intonasinya kurang pas, nggak enak didengar telinga, saya kan nggak paham juga. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita sama-sama baru belajar gitu. Ya, oke. Kami juga terutama mohon maaf juga pada Bapak terutama sebagai bintang tamu. Udah keren nih, keren Ya, hostnya keren. kalau ada salah-salah kata dari kami berdua. Ya, terima kasih juga ya kameramen, Terima kasih tim kepada editor, ya. kameramen, Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah menjadi pendukung pada acara podcast hari ini, dan semoga kedepannya podcast kita menjadi lebih baik dan dapat menjadi sarana ilmu atau pendidikan bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Dan kalau apa jangan nanti diundang lagi gitu ya. Ya. Dan kalau ada dari teman-teman semua yang ingin menjadi bintang tamu kita di sini juga boleh banget gitu loh, boleh banget. Jadi mungkin kita sudahi saja kayaknya ya, Ika. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Apabila ada salah kata dari kami berdua, kami minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.